Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Airin dari kelas 10E ingin menceritakan tentang asal-usul manusia Indonesia. Teori pertama menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, China. Teori ini juga didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi ke selatan. Selain itu, R.H. Gilder dan J.S. Acorn juga mendukung teori ini dengan bukti adanya kapak tua di wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Pada teori Yunan sendiri, bahasa Melayu yang ada atau digunakan tersebut juga memiliki kemiripan dengan berbagai bahasa lainnya, seperti bahasa Champa, Vietnam, dan juga Kamboja. Sehingga dengan kata lain, adanya kemiripan bahasa Melayu yang ada tersebut dengan berbagai bahasa lainnya menandakan adanya pertalian dengan daratan Yunan. Kedatangan masyarakat Yunan ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu Proto-Melayu dan juga Deutero-Melayu. Sebagai gelombang pertama, Proto-Melayu datang ke Nusantara sekitar 3000 hingga 1500 SM. Bangsa ini membawa kebudayaan Neolitikum ke Indonesia. Kedatangan bangsa ini sendiri menurut kajian menggunakan perahu berdacik satu. Sedangkan gelombang kedua yaitu bangsa Deutero-Melayu datang pada tahun 1500 hingga 500 SM, membawa kebudayaan yang lebih modern dan pada saat itu mampu memperkenalkan perahu berdacik dua. Ini adalah bukti kapak tua yang ditemukan di teori Yunan. Teori kedua yaitu teori Nusantara yang menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen. Antara lain, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses pengembangan dari kebudayaan sebelumnya. Untuk dasar teori Nusantara sendiri yaitu bahasa Melayu dan bahasa Jawa memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi. Taraf tersebut hanya bisa dicapai setelah adanya perkembangan budaya yang lama. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, namun berasal dari berkembang di wilayah Nusantara. Dan Ki Hilmi tidak setuju dengan pendapat yang mengungkapkan bahwa bangsa Melayu serumpun dengan bahasa Champa atau Kampuchea. Baginya, persamaan yang berlaku di kedua bahasa ini adalah sebuah fenomena yang bersifat kebetulan. Ini adalah bukti-bukti peninggalan teori Nusantara. Dalam teori ini, dijelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan China. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Rumpun tersebut dikenal dengan rumpun Taiwan. Dasar utama dari teori Out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa. Ini adalah bukti dari teori Out of Taiwan. Teori terakhir menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan laki-laki. Pada teori ini, perpindahan manusia Afrika ke Asia Barat dimulai ketika bumi memasuki akhir masa glasial pada sekitar 5.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Pada masa tersebut, daerah perairan atau lebih tepatnya laut memiliki kedalaman yang dangkal, sehingga memiliki kemungkinan untuk manusia berpindah melalui daratan baru maupun perahu sederhana. Jalur yang digunakan manusia purba agar sampai ke benua Asia dan Australia adalah jalur lembah Sungai Nil. Pada jalur ini, mereka yang bermigrasi akan melewati semenanjung Sinai. Kemudian ke arah utara melewati Arab Levant. Sementara itu, jalur kedua adalah jalur merah. Bahkan keberadaan manusia Afrika masih bisa dibuktikan dengan adanya fosil laki-laki di Danau Mungo. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Inman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika.
antara kurun waktu 100-200 ribu tahun yang lalu. Dari Afrika menyebar keluar Afrika. Dengan dukungan dari ahli tersebut, walaupun di sisi lainnya masih banyak yang sulit mempercayai akan adanya teori sejarah nenek moyang manusia ini. Nah, kurang lebih seperti itu teori-teori asal-usul manusia yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.